Pas sekalian, orang-orang yang ketika bekerja di jalan tol udah lebih duluan stres daripada kita. Dulu kita pernah mengetahui ada sebuah iklan. Saya masih ingat itu iklannya Elma Teana. Ketika ada mobil yang datang, kemudian dikatakan solusinya mana, itu sudah tidak ada lagi, Bu Bapak. Sudah tersisihkan, manusia diganti dengan robot. PHK di mana-mana, Majalaya yang tadinya menjadi sebuah kota industri pabrik penghasil dolar, sekarang menjadi lautan air ketika hujan, sehingga stres di mana-mana. Tapi bagi kita, ibu bapak sekalian yang orang yang bertakwa, maka kita hanya bisa mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, sudah takdir Allah, dan Allah yang menghendaki semua. Ibarat seperti kita memasuki seorang atau seseorang yang memasuki tempat cukur. Ketika kita masuki ruangan cukur, maka seperti paus ketika dicukur oleh tukang cukur nggak akan marah. Padahal yang namanya kepala itu dipegang-pegang, bahkan didegungkan muncul bahasa urang. Suruh tunduk, suruh mendongak, kemudian memiringkan kepala, memiringkan kanan, memiringkan kiri, tapi kita tidak pernah merasa kesal. Mengapa seperti itu? Karena kita menyerahkan diri kepada tukang cukur. Dan hidup kita seharusnya seperti itu. Mau kemo, mau apapun, ya sudahlah. Karena Allah memang sudah menghendaki seperti itu jalannya. Dan bagi orang yang takwa, kemudian akhirnya qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah yang menakdirkan dan Allah yang menghendaki ini semua. Sehingga ibu bapak sekalian, hal-hal yang menjadi stres bagi kita, bagi orang yang bertakwa dan orang yang beriman, itu dijalani dengan ikhlas, maka ringan. Tidak akan menjadi stres, tidak akan menjadi pikiran, dan tidak akan menjadi sebuah pemantik untuk menurunkan kualitas kemanusiaan kita sendiri. Di dalam dunia teknologi juga seperti itu, Bu Bapak sekalian. Maka mereka katanya dunia 4.0 tidak manusiawi, maka kemudian memunculkan 5.0 yang disebut society, bahwa teknologi harus memanusiakan manusia. Yang kata mereka itu akan menjadikan sebuah jalan keluar dari segalanya yang ketidakberhasilan untuk membangun dirinya manusia itu sendiri. Tapi bagi kita semuanya timbul pertanyaan, apakah bisa itu membangun diri kita sendiri melalui teknologi? Apakah bisa membangun jiwa manusia tanpa didasarkan dengan agama? Saya pesimis. Sebab apa? Sebab pembangunan apapun, keberhasilan apapun tanpa didasarkan dengan agama akan hancur. Tapi inilah dunia skeptis kita. Sampai-sampai kemarin dimunculkan ada yang namanya pelatihan ASN berakhlak. Seakan-akan pemerintah itu nggak percaya lagi terhadap kita. Seakan-akan ASN itu tidak berakhlak, sehingga harus dikursus, harus dilatih sebagai pelatihan ASN berakhlak. Memang tidak salah untuk mengupgrade diri kita, tapi memang itu adalah keadaan secara umum di dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah bisa berhasil membangun udara, bisa berhasil membangun laut, tapi tidak berhasil membangun daratan, tidak berhasil membangun dirinya sendiri, tidak berhasil membangun manusia itu sendiri. Nah, kemudian apa solusinya? Saya mau menceritakan atau memberikan sebuah kisah, bahwa solusinya adalah ternyata hati kita yang kotor, ibu bapak, hati kita yang keras,
hati kita yang kosong, tidak ada isinya. Seperti ketika seorang yang didaya mengaku dirinya raja di raja, tapi tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pembunuhan di mana-mana. Anak yang baru lahir kemudian dibunuh. Bani Israil menjadi tanam paksa bagi Fir'aun pada waktu itu kalau di Indonesia. Dijajah, jiwanya menjadi permainan bagi Raja Fir'aun. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diutus seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Yang dikenal oleh sejarah bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang paling kuat jasmani, juga kuat juga pemarahnya. Maka di dalam kisah itu Nabi Musa adalah nabi yang pemarah, paling pemarah. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala menskenario seperti itu, karena yang akan dihadapi adalah raja yang didaya, Fir'aun. Kalau Nabi Musa tidak memarah, maka akan ditindas oleh Fir'aun juga. Maka Fir'aun menjadi korban, atau bukan korban, menjadi tujuan dakwah objek bagi Nabi Musa, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan Nabi Musa menang dalam hal itu. Suatu saat Nabi Musa sedang berpidato di depan orang-orang Bani Israil. Kemudian ditanya oleh orang Bani Israil, siapa orang yang paling pintar? Maka kemudian kata Nabi Musa, sayalah yang paling pintar. Oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa ditegur. Hei Musa, sebetulnya ada seorang yang lebih pintar dari kamu. Nah, kemudian dialog itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, kemudian berjalan dialog. Di mana ya Allah saya bisa menemui orang yang lebih pintar atau yang lebih pintar dari saya? Nah, kemudian kata Allah, kamu berjalan menyusuri pantai, dan ketika kamu bertemu dengan pertemuan dua pantai, maka kamu akan bertemu dengan hambaku yang diberi ilmu. Maka bertemulah Nabi Musa di sana di pantai. Ada yang mengatakan bahwa pantai adalah Samudra Arktik, pertemuan beberapa lautan, dan ada yang mengatakan adalah pertemuan dua lautan. Kemudian beliau Nabi Musa bertemu dengan seorang nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang namanya ilmu laduni. Ilmu mengasah hati, ilmu mengasah jiwa, supaya hati dan jiwanya cerdas dan lunak. Maka Nabi Musa pada waktu itu bertemu tiga nabi. Ada Nabi Musa, ada nabi kemudian dikatakan dalam kisahnya adalah Nabi Khidir. Kemudian ada satu nabi yang memberi ibu tahu ketika ada pembunuhan di kepolisian, yang namanya adalah Nabi Joshua. Joshua itu adalah nama nabi yang lain, yaitu Yusuf bin Nun, asisten dari seorang Nabi Musa. Namanya Nabi Yusuf bin Nun. Dalam perjanjian baru dan perjanjian lama disebut itu adalah Nabi Joshua. Kemudian Nabi Khidir itu adalah nabi yang mempunyai ilmu laduni, yang nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain bahwa ilmu laduni itu dari kata milladuna ilman, orang yang diberi ilmu dari kami, dari sisiku, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu katanya ada dua, ada ilmu laduni, ada ilmu kasbi. Kalau ibu ingin mempunyai atau ingin membuat bakso, itu memakai ilmu kasbi, bisa belajar. Kalau ibu ingin menguasai dengan keterampilan apa, ibu bisa belajar. Itu namanya ilmu kasbi, ilmu yang bisa dipelajari. Tapi ilmu laduni adalah ilmu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah kepada siapa yang akan diberinya. Hak prerogatif Allah kepada siapa ilmu itu akan diturunkan. Salah satunya adalah Nabi Khidir. Apa keistimewaannya Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Nabi Khidir adalah nabi yang
hatinya sangat tajam. Mengapa hatinya sangat tajam? Karena beliau sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian. Kemudian bagaimana seorang Nabi Musa kesabarannya untuk mencari ilmu yang bisa melunakkan hati. Kemudian dia berkata kepada asistennya, wa qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain. Saya tidak akan berputus asa sampai saya bertemu dengan guru saya yang telah dijanjikan oleh Allah di tempat yang namanya dua pertemuan lautan. Au amdiyah kuba. Atau kalau tidak saya bertemu dengan dia, saya akan menghabiskan waktu umur saya. Amdiyah kuba dikatakan bahwa Nabi Musa sanggup untuk menghabiskan umurnya sampai 70 tahun bahkan 80 tahun akan ditempuh oleh beliau sampai beliau mendapatkan ilmu dari seorang yang dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mempunyai ilmu laduni. Ilmu melunakkan hati, ilmu melemaskan hati, ilmu melembekkan hati. Mengapa seperti itu? Karena Nabi Musa itu yang tadi dikatakan oleh saya bahwa Nabi Musa adalah orang yang paling pemaaf di antara para nabi. Maka butuh penyeimbang, yaitu ilmu yang melunakkan hati. Singkat cerita, ibu bapak sekalian, bahwa Nabi Musa bertemu dengan Khidir, Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, mau meminta ilmu atau menimba ilmu kepada Nabi Khidir, itu satu. Apa syaratnya? Nabi Musa harus bersabar. Syaratnya, segala yang dilakukan oleh Nabi Khidir tidak boleh ditanyakan oleh Nabi Musa. Tapi saat kemudian beliau jalan di pantai itu, kemudian ada sebuah kapal. Dua orang Nabi dengan seorang asistennya itu naik kapal. Kemudian ketika berlayar ada seekor burung. Kemudian seekor burung itu hinggap di layar itu kapal, kemudian menukik ke bawah. Kemudian burung itu mengambil air, meminum dari air lautan. Kemudian kata Nabi Khidir mengatakan memberikan ilmu kepada Nabi Musa. Kamu lihat burung itu berapa banyak yang diminum oleh burung itu. Nah, kemudian kata Nabi Musa, tidak lebih dari besarnya tembolok burung itu yang sanggup ia minum dari air samudra. Kemudian kata Nabi Khidir memberikan ilmu kepada Nabi Musa, ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah seperti air yang diminum oleh burung itu dibandingkan ilmu Allah seperti air yang ada di lautan terbentang di hadapan kita. Nabi Khidir memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwa kesombongan itu merupakan kesalahan. Dan ini yang sedang terjadi di dunia kita. Manusia-manusia itu sombong dengan teknologinya, manusia itu sombong dengan ilmunya, tidak tahu bahwa ada satu zat yang maha segalanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui di atas segala-gala. Ilmunya meliputi segala petala langit dan bumi, bahkan seisinya. Allah Subhanahu wa taala menguasainya. Singkat cerita ibu bapak sekalian, Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa. Kamu boleh menimba ilmu kepada saya asal jangan bertanya apa yang saya perbuat. Maka Nabi Khidir kemudian dengan Nabi Musa beserta asistennya naik kapal itu. Setelah sampai ke pantai tujuan kapal itu dibolongi atau kapal itu dibocorkan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa itu berontak karena apa? Ya tadi syahwatnya atau pemarahnya sangat besar. Kenapa kamu membocorkan kapal ini?
Padahal kapal ini adalah kapalnya seorang nelayan. Kata Nabi Khidir mengatakan, sudahkah saya katakan bahwa kamu jangan bertanya, kamu harus sabar. Kemudian dia memberi syarat lagi, jangan bertanya, harus sabar apa yang saya lakukan. Kemudian berjalan di satu tempat, di sana ada seorang anak kecil. Kemudian anak kecil itu diambil oleh Nabi Khidir, dipukul langsung mati. Anak itu berontak lagi Nabi Musa. Kenapa kamu bunuh anak itu padahal anak itu tidak berdosa? Sudahkah saya syaratkan bahwa kamu tidak boleh bertanya? Kemudian yang ketiganya kemudian menyusuri kampung. Di kampung itu ada sebuah bangunan yang sangat usang, mau roboh. Kemudian bangunan itu diperbaiki oleh Nabi Musa. Padahal penduduk bangunan itu tadinya diminta air dan makanan oleh Nabi Khidir, tidak memberi kepada Nabi Khidir, Nabi Musa. Tapi bangunannya justru malah diperbaiki oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa bertanya, mengapa engkau membangun rumah itu tapi kamu tidak meminta upahnya? Padahal kamu bisa meminta upah, bisa mengganjal perut kami yang kelaparan. Kemudian kata Nabi Khidir berkata, inilah waktunya perpisahan antara aku dan kamu. Adapun kapal itu adalah kapal seorang nelayan dan sebentar lagi ada bajak laut. Kalau kapal itu tidak saya bocorkan, maka kapal itu akan diambil oleh bajak laut. Anak itu adalah anak yang durhaka. Ibu bapaknya adalah ibu bapak yang soleh. Kalau saya tidak bunuh, maka bapak ibunya akan menjadi durhaka. Dan bangunan itu adalah bangunan yang dimiliki oleh seorang yatim piatu. Suatu saat anak yatim piatu itu akan datang, akan menggali harta karun yang tersimpan di dalam rumah itu. Saya menginginkan ketika anak itu datang, maka bangunan itu tidak runtuh mengenainya dan harta karun bisa diambil oleh anak yatim yang soleh. Bapak Ibu sekalian, sebegitu sabarnya, saya singkat saja, sudah banyak sekali. Sebegitu sabarnya Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Ibu bapak, saum Ramadan, kita masuk ke dalam saum Ramadan itu seperti kita mau menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Mengapa kita harus taraweh? Mengapa taraweh harus 23 rakaat? Mengapa harus 11 rakaat? Mengapa harus membaca Quran? Mengapa harus saum? Mengapa harus meninggalkan itu dan ini? Mengapa harus itu dia 30 hari? Oleh Allah Subhanahu wa taala kita disuruh sabar. Maka dikatakan sahrus saum sahrus sabr. Bulan puasa adalah bulan kesabaran. Bulan puasa adalah junnah. Bulan puasa adalah tameng untuk kita supaya kita tidak diganggu oleh setan. Kesabaran, dan kesabaran. Maka ketika kita melaksanakan sesuatu didasarkan dengan ikhlas dan sabar, maka semakin lama yang tadi dikatakan oleh saya, seperti Nabi Musa, intuisi kita akan cerdas. Karena banyak sekali orang-orang yang ilmunya tinggi tapi tidak cerdas intuisinya. Contohnya apa? Ketika ada berkumandang, bermain HP, itu adalah orang-orang yang intuisinya tidak cerdas. Ketika laki-laki harus berjamaah ke masjid, maka kita tidak melangkahkan kaki ke masjid, itu intuisi itu tidak cerdas. Kemudian ketika kita dihadapkan kepada sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanggar, itu intuisi itu tidak cerdas. Pernahkah Bapak Ibu sekalian ketika mau melakukan sesuatu dosa, kemudian ada dua hal yang berkata di dalam diri kita, jangan lakukan karena itu dosa. Yang satunya lagi, lakukan, dan dosa hanya sekali, nanti juga bisa ditobatkan. Itu adalah sebetulnya intuisi kita yang memberikan sinyal kepada kita bahwa kalau kita diasah hal-hal seperti itu, kita akan tajam hati kita itu, Bapak sekalian. Dan bulan Ramadan kita akan menajamkan itu. Ya, bulan Ramadan kita akan menajamkan itu. Maka langsung saja
Ibu Bapak. Ada sebuah nasihat dari Ibnu Abbas untuk menajamkan intuisi kita, untuk menajamkan hati kita. Ibnu Abbas menasehati kita. Apa kata dia? Idza qaturat ta'am fahaddiruni fa innal qalba yufsidu ta'am. Apabila aku banyak makan, nasihatilah aku, ingatkanlah aku, karena banyak makan akan merusak hati. Malas Ibu Bapak. Yang kedua, idza qatural manam fanabihuni fa innal umra yang kusukul manam. Apabila saya banyak tidur, maka bangunkanlah aku, karena tidur hanya menghabiskan umur. Berapa tahun kalau kita kalkulasikan tidur kita dibandingkan sholat kita, akan menghabiskan umur. Sementara orang lain menumpuk-numpuk pahala, tahajud, baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah hindari kalau umur kita menghabiskan untuk tidur. Yang ketiga, tidak katurul kalam pasang tidurnya. Apabila saya banyak bicara, peringatilah aku. Fa inna din yang dimubul kalam. Karena agama itu akan rusak kalau kita banyak bicara. Kemudian, tidak katurul masyi, yang terakhir. Apabila sudah banyak ubannya, maka gerakanlah saya, peringatilah saya. Fa innal masyi yatba'ul hamam. Karena banyak uban akan diikuti dengan dekatnya kematian kita. Pengecualian Pak Haji Entis karena masih dan Pak Haji juga. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat namanya Amr Abu Sufyan, Abi Amr Sufyan ibnu Abdullah At-Taqafi. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, nasihatilah saya satu nasihat. Ketika Anda menasihati saya, maka saya tidak akan lagi bertanya kepada orang lain, karena saya sudah cukup nasihat dari Anda. Kemudian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati beliau. Apa nasihatnya? Cukup pendek, tetapi ini adalah inti daripada kehidupan kita, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak terombang-ambing terhadap zaman, supaya hati kita tajam, supaya hati kita tentram, supaya hati kita istiqomah kepada Allah. Apa? Qul amantu billah fastaqim. Katakan olehmu, saya beriman kepada Allah. Noyok kahayu, pakai kacamata kuda. Kuda tidak pernah akan berbelok kanan kiri kecuali oleh pengemudinya dibelokkan ke kanan dan ke kiri. Apabila kita seorang manusia, maka kita kusirnya adalah Allah. Ketika kita percaya kepada Allah, katakan, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Fastaqim, istiqomahlah. Noyok kahayu, kata bahasa Bapak Teti, memakai kacamata kuda. Kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah Ibu Bapak sekalian, kita akan keluar dari bulan Ramadan dengan membawa apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa, cerdas sosial kita, cerdas emosi kita, cerdas spiritual kita. EISE, kita semuanya menjadi cerdas karena kita dididik satu bulan oleh Allah dengan berpuasa, ikhlas kepada Allah, berserah diri kepada Allah, didasarkan karena itu perintah Allah, hanya mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak sekalian, satu doa untuk kita semuanya supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan bulan Ramadan. Perlu dicatat oleh ibu, Allahumma salimni li Ramadana wa salim Ramadana li wa salimhu li taqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah aku hingga sampai Ramadan. Amin.
dan selamatkanlah Ramadan kepadaku, dan selamatkanlah amal-amalku semuanya di bulan Ramadan supaya diterima oleh Amin, Allah amin ya rabbal Subhanahu alamin. wa ta'ala. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.